ibadah online Kompleks Anak Sekolah Minggu Bukit Moria. Dan pada saat ini sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Cianti. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa, sikap berdoa yang baik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami masih dianugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh lagi Tuhan melaksanakan ibadah Minggu Kompelsus Anak Bukit Moria. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah kami Tuhan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, dan sebelum kita masuk dalam pujian, kita lihat dulu Cian. Kita sudah tiba di bulan November. Waduh, Enci berarti sebentar lagi kita sudah mau masuk di bulan Desember. Enci senang tidak kalau sudah Senang sekali. Sangat senang karena kita mau merayakan apa? Natal. Ya. Oke, sekarang kita masuk dalam yel-yel. Oke, Enci silakan. Silakan Enci. Masuk yel-yel. Kalau Enci bilang Kompelsus Anak Bukit Moria, sehat, kuat, yes, 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 haleluya. Harus lagi ya. Berdiri semua, Ayo, berdiri. berdiri semua dan harus semangat ya. Anak-anak berdiri, tidak boleh malas-malas. Sekali lagi ya. Kompelsus Anak Bukit Moria, sehat, kuat, yes, 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 haleluya. Ya, kita masuk dalam pujian yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang besar, yang memuji nama Tuhan yang besar. Ya, sekarang kita akan masuk dalam lagu kedua, Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Ya, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Enci Desti. Sedangkan Ya, satu pujian silakan ya. ya. Oh iya, silakan duduk semua di rumah. Duduk dulu ya. Sekarang kita akan angkat satu pujian. Tuhan Aku siap. Tuhan, aku
anak-anak yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami simak, apa yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh dan berbuah bagi anak-anak dan bagi kami semua. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, cerita firman kita kali ini terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak yang ada di rumah, tadi sudah dengar ya videonya, sudah lihat videonya. Nah, bagaimana? Bagus tidak ceritanya? Tentu bagus ya anak-anak ya. Nah, tadi ceritanya menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Nah, anak-anak tahu sendiri penyakit kusta itu apa? Nah, yaitu penyakit kulit yang sangat yang sangat berbahaya, yang sangat memalukan ya. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyembuhkan ke-10 orang kusta. Nah, tetapi hanya berapa orang yang tahu berterima kasih? Ya, dari cerita tadi, hanya 1 orang. Nah, dari ke-10 hanya seorang yang kembali berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, kita baca di ayatnya yang terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Nah, begitu juga kita anak-anak. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita yakin kasih Tuhan akan selalu ada buat kita. Jangan di saat kita senang, kita lupa Tuhan ya. Di saat kita sakit, baru kita ingat Tuhan. Di saat kita susah, baru kita ingat Tuhan. Tetapi kalau kita sudah senang, sudah bahagia, sudah punya kelebihan, kita lupa sama Tuhan, kita lupa berterima kasih, kita lupa bersyukur. Jadi dari cerita ini kita diajarkan untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur, karena apa yang kita punya itu semua pemberian dari Tuhan Yesus. Nah, terima kasih anak-anak. Demikian cerita firman kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Nah, anak-anak yang di rumah, kita punya ayat hafalan ya. Nah, jadi anak-anak hafal ya ayat hafalannya. Terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 15 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah di dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan dan enci-enci yang sangat dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah ini pasti masih ingat enci judulnya ya. Ayo cerita hari ini. Coba kita tanya dulu anak-anak di rumah ada yang tahu? Ada yang masih ingat judul cerita firman Apa tadi Tuhan judulnya? yang dibawakan oleh Enci Desti? Pasti mereka tahu pasti ini. masih Apa ingat. ya? Judulnya ke-10 orang kusta. Waduh, sedih ya. Kusta itu seperti penyakit apa ya, Enci? Penyakit kulit ya, biasanya seperti borok-borok begitu, Enci ya. Lama-kelamaan habis nanti, Enci, ya. Iya, seperti kudis-kudis begitu ya, Enci ya. Ya, jadi ceritanya ada 10 orang yang kena penyakit kusta. Dan dari ke-10 itu, dari disembuhkan, ke-10 Enci, ya? itu Semuanya disembuhkan. semuanya disembuhkan oleh Tuhan Tuhan Yesus. ya. Tetapi ketika mereka semuanya sudah sembuh, yang 9 orang ini langsung pergi. Tidak Ya. berterima kasih, Enci, Ya, ya. tidak kembali berterima kasih. Yang Ucap kembali itu syukur. hanya Satu orang. satu orang yang berterima kembali kasih, yang mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya begitulah dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita sakit, sehat, kita harus selalu bersyukur. Ya, apapun yang kita alami, kita merasakan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Senang ya. ataupun sedih, ya Enci, Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya. Imani. Tuhan akan selalu Setiap melindungi kita. mengajarkan kita di mana ya dan kita berada. Nah, itu. Dalam keadaan apapun, Enci, ya. Iya, jadi intinya kita harus selalu mengucap syukur ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, harus selalu memberikan yang terbaik, dan harus selalu tulus memberikan ya. Ya, untuk menjalankan persembahan atau memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Beri syukur, berilah syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Saat aku senang, bersyukur. Panjatkan doamu, dengan hatiku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Saat aku senang, bersyukur. Panjatkan doamu, dengan hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur, doa syafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Mary. Silakan Enci Mary. Mari anak-anak yang ada di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami tanamkan dalam hati kami masing-masing dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Mereka di dalam studi mereka, Engkau terus hadir memberikan mereka semangat, sukacita, bertumbuh bersama Engkau. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak-anak kami yang mungkin ada yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Engkau pulihkan melalui obat, makanan yang mereka makan dan minum. Begitu juga untuk Enci Yuyun, Engkau terus pulihkan kesehatannya sehingga kelak dapat bergabung bersama-sama kami dalam pelayanan Kompelsus Anak Bukit Muria. Tuhan Yesus, kami tadi sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Biarlah melalui persembahan ini dapat kami pakai dalam pelayanan Kompelsus Anak Bukit Muria. Tuhan Yesus yang baik, Engkau hadir juga untuk anak-anak kami minggu ini yang mungkin ada yang berulang tahun. Engkau berkati di dalam masa pertumbuhan mereka di usia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dan enci-enci yang sama dikasih Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah minggu Kompelsus Anak Bukit Muria pada saat ini. Namun sebelum itu selalu kita ingatkan terus kepada anak-anak kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, yang pertama apa, Enci? Tetap di rumah. Saja. Nah, kalaupun penting Enci kita harus keluar rumah, kita jangan lupa menggunakan masker wajib ya. Kemudian yang berikutnya kita harus selalu rajin cuci tangan pakai sabun dan di air yang mengalir ya. Kemudian kalau kita lagi di tempat banyak orang ya, jaga jarak ya. Kita jangan lupa selalu jaga jarak ya. Kemudian kita jangan lupa harus selalu makan makanan yang bergizi supaya badan kita tetap sehat ya. Dan juga kita harus selalu rajin olahraga. Bisa jogging Enci, bisa juga bersepeda ya. Penting keluar keringat ya Enci ya. Harus keluar keringat setiap hari. Terus kemudian kita harus, yang paling penting harus apa Enci? Rajin berdoa. Ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan mengakhiri semua kegiatan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
anak-anak Bukit Morialu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.